kamu, kata Habib Umar, usahakan santrimu pintar dan soleh. Tapi seandainya santri-santrimu tidak mampu meraih dua-duanya, saya, kata Habib Umar, lebih bangga kepada santri yang bodoh tapi soleh daripada santri yang pintar tetapi tidak soleh. Ya Habibi ya Muhammad. Satu cerita terkait dengan pesantren yang kami asuh sekarang ini. Waktu itu kami mendapatkan tanah kecil untuk wakaf, dan Habib Umar mengarahkan untuk dibangun pesantren. Lalu kami bertanya kepada Habib Umar sebagaimana kebiasaan kami, ya Habib, ini mau diapakan? Habib Umar bilang bikin pesantren. Nah, kami sempatkan ngambil batu untuk beliau doakan agar menjadi agar batu nantinya itu dibuat fondasi pesantren. Nah, setelah beliau mendoakan batu tersebut, lalu diberikan kepada kami, lalu Habib Umar mengatakan, buatlah pesantren, bikinlah kamu pesantren dengan dua catatan. Pertama, jangan minta-minta kepada orang. Yang kedua, artinya kalau kamu punya uang, bangun pesantrenmu, kalau tidak punya, ya nggak usah dibangun, sabar. Yang kedua, kalau ada orang datang kepadamu, setidaknya kamu mempertanyakan tentang kedatangan dia ketika membawa bantuan, ini uang apa. Sampai pada saat itu pesantren 2 tahun tidak bisa terbangun. Setelah 2 tahun Habib Umar bertanya, bagaimana pesantren, murid-muridnya bagaimana? Saya bilang, muridnya ada Habib, 25 orang. Oh, sudah ada bangunannya atau bagaimana? Saya bilang, bangunannya belum. Di mana muridnya? Saya bilang, saya kontrakkan. Karena Habib merintahkan kami bikin pesantren, saya ngontrak rumah, saya isi dengan santri-santri pada saat itu. Kenapa kok belum dibangun? Saya bilang, saya tidak punya uang untuk membangun, karena saya ustadz, saya tidak punya pekerjaan. Pada saat itu ya mau dimakan saja susah gitu loh, apalagi mau bikin bangunan yang nilainya ratusan juta. Apakah tidak ada orang yang membantu kamu? Saya bilang, karena saya tidak minta, mungkin mereka menganggap ini belum saatnya saya mau ngebangun dan sebagainya. Ada beberapa, 2 kali ada orang yang datang pada saat itu membawa uang sebesar 600 juta pada waktu itu. Dia bawa uang itu, dia serahkan ke kami, lalu kami dengan sopan bertanya, mohon maaf, ini uang apa? Dia sempat sebutkan, ini uang bunga bank. Saya sering bagi-bagikan, tapi saya dengar kamu, Anda, Masya Allah, Ustadz muda yang gini-gini, saya pengen sekarang saya kasihkan kepada kamu. Saya tolak dengan halus. Saya bilang, terlepas dari kontroversi hukum riba yang difahami oleh ulama di Indonesia, saya ingin menjadi murid yang baik dari seorang guru yang saya cintai. Mas, apa maksudnya? Guru saya mengatakan kalau ada uang yang seperti ini lebih baik jangan dipakai untuk membangun pesantren. Karena beliau mengatakan juga seperti ini. Beliau pernah membuat semacam hitung-hitungan dengan saya, gampangnya hitung-hitungan gitu ya. Beliau nanya begini, di Indonesia itu pesantren ada 1000 pesantren. Saya bilang lebih Habib, di Jawa Barat saja pesantren yang tercatat itu 3000. Itu belum yang tidak tercatat, apalagi di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Madura, di Sulawesi. Taruhlah 10.000. Kalau 10.000 itu punya lulusan 1 orang saja setiap tahun, berarti ada 10.000 orang yang terdidik menjadi seorang dai yang siap menyebarkan ilmu agama. Tapi kayaknya lebih dari 1. Saya bilang, iya Habib, minimal antara 5 atau 10, bahkan sebagian ada yang lebih daripada itu. Tapi kalau ada 10 lulusan setiap pesantren, kita ambil jumlah kecilnya ada 10.000 pesantren, berarti kan ada 100.000 orang setiap tahun yang lulus dari satu lembaga sekolah agama untuk berdakwah, menyebarkan risalah Nabi Muhammad, beramar ma'ruf, nahi mungkar dan sebagainya. Tetapi kenyataannya kemana mereka, kata beliau?
Kemana lulusan-lulusan pesantren itu? Kok tidak kelihatan? Kenapa maksiat semakin banyak? Kenapa orang yang tidak soleh semakin dianggap benar, semakin merasa nyaman dan sebagainya? Kemana mereka itu? Beliau tidak mengkoreksi pesantren lain, tetapi beliau mengatakan kepada saya, salah satu dari sekian banyak sebab murid-muridmu nanti itu akan menjadi berkah dan bermanfaat ketika kamu sebagai pengasuh betul-betul ihtiyat, selektif di dalam menerima dana untuk membangun pesantrenmu. Kamu bayangkan, kata beliau, kamu punya murid, punya santri mondok di tempat kamu, dia pasti sholatnya di masjid, belajarnya di kelas, tidurnya di kamar. Kamu bayangkan bagaimana seandainya mereka sholatnya di masjid yang syubhat atau haram dananya. Mereka belajarnya di kelas yang syubhat atau haram pembangunannya. Mereka tidur setelah capek belajar di bangunan yang dibangun dengan uang yang syubhat dan haram. Dari mana akan datang keberkahan dan bagaimana akan bisa bermanfaat? Kalau untuk menjadikan santri itu alim, itu paling mudah. Tapi menjadikan santri alim dan soleh itu adalah pekerjaan yang butuh pertolongan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu, kata Habib Umar, usahakan santrimu pintar dan soleh. Tapi seandainya santri-santrimu tidak mampu meraih dua-duanya, saya, kata Habib Umar, lebih bangga kepada santri yang bodoh tapi soleh daripada santri yang pintar tetapi tidak soleh. Menjadi pintar itu penting, tetapi menjadi benar setelah pintar itu jauh lebih penting.